warganet dimanapun berada, terima kasih ya. Selamat bermalam minggu. Hari ini di rumah nih. Malam pulangnya jam 2 dari Kerawang. Susah kalau pulang kegiatan itu di jalannya itu harus melewati histeria orang. Terima kasih pada seluruh warga yang begitu mencintai apa yang saya kerjakan. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy, kenapa sih Kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya, kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi. Mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah gitu. Makan 10, ya kan? Yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju.
Kita hari ini lagi santai, kebetulan malam hari ini saya ada kegiatan di Kerawang, di Kelari. Saya lihat nih, ini gerbang tol menuju arah Kali Gabus, Kali Sepak. Ini sudah mulai bersih ya sekarang. Setelah saya bertemu dengan Pak Bupatinya waktu itu, saya minta Pak Bupati untuk konsen pada kebersihan di Bekasi. Hari ini sudah mulai bersih. Lihat. Nanti saya akan minta seluruh tembok-temboknya dicat. Nanti saya ngajak bersama. Nah, kita akan menuju Kali Sepak. Nah, sepak itu artinya tendang sebenarnya bahasa Sunda. Makanya orang Sunda bilang bola sepak. Nanti ke depan baligo-baligo seperti ini harus mulai diatur. Ini bisa dicat, ini bisa dibersihkan. Nah, ini harus dibersihkan, yang belum dibersihkan. Ini dulu yang dibersihkan, yang dibongkarin bangunan yang dulu kumuh banget. Tuh. Yang dulu kumuh banget. Ini lagi sudah dipasang. Nanti jalannya lebar. Tuh. Ya, Pak. Siap. Ya. Siap. Nah, nanti jembatannya nggak begini. Saya bikin melengkung nanti. Kalau begini jembatannya nanti ada air, ada hujan, dan itu jelek banget. Nanti jalannya lebar, jadi tidak akan ada lagi kemacetan di sini. Dan setelah itu yang sebelahnya nanti harus dikeruk, diperlebar sungainya, tidak terlalu sempit seperti ini. Di sebelah sana, setelah ini selesai, sebelahnya kita perlebar sungainya. Jembatannya dibikin nanti melengkung kayak di Lembur Pakuan tuh, ditata seperti itu. Dan pasti yang sebelah itu nanti kalau kemudian pemerintahnya nggak tegas, itu warungnya bisa geser ke depan. Caranya bagaimana? Nanti bupatinya suruh pagar pinggir jalan yang kanannya. Kan ada yang seperti ini kalau kemarin tidak ada tindakan. Kalau sudah seperti ini semua orang menikmati. Coba sini. Kanan. Ya. Tidak am. Baik. Jangan mintain di jalan. Iya. Nah, tapi bantu lalu lintas iya, boleh. Bantu. Nah, tapi nggak boleh mintain. Jadi kesannya minta-minta. Anak muda nggak boleh. Iya. Ya, berapa orang di sini? Ini 4. Yang biasa bertugas berapa orang? Berlima semua, Pak, ini, Pak. Tiap hari bertugas. Iya, Pak. Udah. Ambil bantu. Nah, bantu tiap hari sampai pekerjaan selesai. Iya. Tapi tidak boleh minta-minta ya. Oh, siap. Satu orang saya kasih 100.000 per hari. Siap, Pak. Mau nggak? Mau, Pak. Ya udah. Ya, boleh bantu setiap hari, tapi nggak boleh minta. Ya. 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 Nanti saya kasih 100.000 per hari per orang. Jadi saya kasih 500.000 per hari. Siap. Ya. Hari sampai proyeknya selesai. Iya, siap. Sampai nggak ada hambatan ya. Siap. Mau kan? Mau, Pak. Nah, siapa koordinatornya? Saya, Pak. Udah. Saya, Pak. Nah, siapa koordinatornya? Saya. Nah, namanya siapa? Wi. Nah, nanti minta nomor handphonenya. Kamu minta nanti. Ya. Ini untuk 4 hari. 4 hari. 4 hari kerja. Ya, Pak. Ya. Ya. Sambil sampahnya dipungutin, dibersihin, Siap. ya kan? Siap. Gitu. Jangan begini lagi. Ini Jawa Siap. Barat. Ya, Pak. Di Jawa Barat nggak boleh ada yang begini. Siap. Malu saya gubernurnya. Ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Sip. Ya. Ya. WA nomor. Ya. Bisa minta nomornya, nomor WA-nya. Minta deh. Minta
Udah, maju dah. Ya, kasih. Bapak boleh ke foto Pak? Ya. Ya. Embernya lepas. Hai, Om. Embernya lepas. Oke, silakan. Enggak usah lagi. Ya. Ini sampai daerah mana jalannya? Nanti terbangunnya. Oh, nyampe sini Pak. Situ Pak. Sampai sini. Iya tuh Pak. Kesananya sudah ada jalan lagi kan? Udah ada Pak. Udah ada Pak. Jadi sekarang sungainya udah nyambung. Udah Pak. Yang kemarin ketutup sama rumah-rumah. Iya Pak. Kan banjir kalau begini. Kalaupun banjir tetap masih ada banjirnya ke sana karena posisi rumah di sana lebih rendah daripada sungai. Iya. Gak nyangka ya. Bupati suka ngontrol sini? Bupati Suka ngontrol sini enggak? jarang Pak. Jarang Pak. Jarang. Ini kepala dinasnya ya? Iya. Oh. Kepala dinas Pak. Ini kalau yang ini masih ini jalan doang kan? Jalan doang Pak. Dilurusin. Sedimentasi dari buangannya di kemarin itu Pak. Oh, dibuang sini? Iya. sementara. Sementara tapi nanti harus diangkat lagi. Diangkat lagi. Iya, diangkat lagi. Angkat lagi, nanti sungainya nyambung situ. Nyambung ke sana. Waduh, kamu ngapain? Boy, sini boy. Sini. Oh. Sini ya, aku pengen tahu kamu ngapain sini. Enggak apa-apa dipanggil. Gak apa-apa. Wah, orang mana kamu? Orang sini Pak. Orang sini, asli Bekasi. Iya. Ngapain ini namanya gini? Lagi ngelepas burung, ngejas burung. Ngejas tuh apa?
ngelepas. Nanti Pas burung. pulangnya bawa Iya. buat temennya. Kagak, ini kan kita bawa ngambil dari sana Pak, lapak. Ah, Ntar kan dibawa ke sana kan, dilepas, ntar Ah. pulang. ah. Balik lagi kayak gitu. Ah. Dilepas lagi, Jadi dilatih. yang juara yang mana? Belum ada yang juara. Latihan. Iya, baru latihan doang. Ini kamu di situ. Iya. Itu untuk apa itu? Itu kalangannya itu Kalangannya. tempat Untuk? dia turun. Oh, jadi lepas ini turun di situ. Iya. Nanti balik lagi sini. Iya, balik lagi. Oh, udah berapa kali ikut kejuaraan? Ya, enggak kehitung sih Pak, sering. Orang udah Pernah menang, pernah sering kalahnya. enggak lagi. Coba lepasin dari sini. Ya, ini mah tadi udah Pak, yang di sini. Sekarang pindah lagi ke sana. Kalau dilepasin di sini emang kenapa ya? Ya, udah jauh yang ini, Pak. Oh, cobain. Cobain, saya bayar 100. Bayar 200 pengen lihat. Duh, benar ya benar, Pak. Oh, benar. Oh, kok ada gitu? Ah, apaan itu? Halo, Mas. Ah. Ngapain lo bawa sana cepet? Wah, ini disuruh lepas ini, Wak. Oh, Dilepas ini ya, box Lepas. 1 ya. wah ikutin Ikutin Bapak Bapak. Aing. Apa? Yang kritis Bang Jawa ya. Alah, coba. Kritis. Ah, ya. Oke. Halo. Pokoknya setiap ngelepas satu kasih 200 sama saya. Ya, Nah, kalau 5 sejuta. Ayo sok lepasin. Ah, aku lihat. Wah, terus. Tengah. Terus. Tengah ya. Maksudnya tengah apa? Jadinya, Pak. Ya, terus tuh. Turun dia. Oh, Lepas lagi. Lepas lagi jauh, Pak. enggak, saya bayar 200 lagi. Kamu nurut sama saya, kalau enggak saya kasih jalan. Iya. Ah. Ayo lepas lagi. Lepas aja, lepas. Ah, Gandeng lepas. ya, gandeng ya. Oh, gandeng, ya. Oke, lepas aja. Kritis Nah, sama sok. bocil. Ya kritis, siapa yang kritis? Warnanya Oke. kritis, warna. Warna kritis. Oke. Ah. Oh. Oke. Wah, tuh berarti udah 3.600 nih bayar nih. Lo dapat duit lo. Makasih Pak. Masuk lah itu. Saya ikut ngelepas satu. Kasih Bapak kasih. Ah, kasih. Kasih, Bapak. Lepas satu. Megan Mas, Megan. Kasih Bapak. Apa Negan? Megan ini warna burungnya. Oh, warna Megan. Oke, dilepasin gimana? Lepasin itu Pak, lempar Pak. Tengah Mas. Kabur Lagi. Kasih lagi Bapak. Ah. Masuk. Kasih lagi, Satu Pak. lagi. Satu lagi. Kasih lagi. Nah, ini warna apa? Kritis. Kritis. Iya. Siapa yang kritis? Ini. Oh, ini kritis. Ini 2 Pak. Oh, 2. Iya, gandeng. Emang kalau bareng? Iya, bareng. Ini pasangan. Agak itu gandeng yang doang. Cowok cewek. Iya. Wah, enggak tuh dia ke sana tuh. Oi. Oh. Labunya kanan ya. Kanan. Udah cukup. Ntar ngambil duitnya. Tuh mobilnya jauh. Lu ke mobil gue nih, mobil gue sana. Ngambil duit dua lagi, 400 lagi gue hutang. Mobilnya di mobil. Mau diambil nggak 400? Ayo, boleh Pak. Mau diambil nggak? Boleh. Kalau nggak diambil nggak apa-apa buat orang lain. Boleh, Buat boleh, saya boleh. yang bayar. Boleh. Nggak ada. Benar. Siapa? Halo. Gue ikut, Sat. Gue ikut. Makasih. Asik. Ayo, Pak. Ayo. Nah. Ya, asik. Ya. Asik. Pak, saya Pak. Ya. Ya. Makasih Pak. Pak. Ya. Terus sekarang sudah 4 tahun nih ini nggak bisa bangun. Kenapa? Dihubungkan sama KPK. Oh. Sekitar 80 hektar Pak. Oh mungkin setelah ini mana dari yang mana? Mana? Nih. Oh, Makasih, Pak. Makasih, Pak. makasih. Oh, mungkin kena kasus ya? Kasus Pak, pada tahun 2020 itu terjadi jual beli dari PT Bina Pitaloka ke Aha. penggarap. Hmm. Bujinya garapan, tapi dijual ke PT Gria Bangun Bersama garapan. Terus Oh, waktu itu tanah kas desa berkasus. Sekarang sudah sudah dikembalikan belum? belum Pak, makanya Masih kami disita? Disita, dibekukan. Berapa? Sekitar 80 hektar Pak. 80 hektar dibekukan ya. Kalau ini tanah siapa ini? Sama ini Pak,
Ini lokasinya sekitar 63. Oh, ini tanah kas desa. Iya, tanah kas desa. Berarti desanya kaya dong. Iya, Dulu karena sama dulu kenapa satu desa itu kan jatahnya kalau nggak salah satu desa itu 15 hektar. Dari satu itu digusur, perumahan legenda dibuang kemari. Dari Cibitung digusur jual. Oleh kadesnya diapain tuh tanah asalnya, tanah kas desanya? Iya, Sehingga jadi kasus. Dibikinin sertifikat. Oh, personal. Personal. Terus dijual. Dijual. Ya. Terus ketahuan. Kena KPK. Sekarang disita. Disita, maksud saya daripada terbengkalai begini mending digarap sama petani. Ya nanti kita harus nanya ke di KPK-nya. Oh, iya, siap. Karena itu masih tanah sitaan kan. Betul. Itu apakah nanti diserahkannya ke siapa? Iya, Kan iya. itu ya. Makasih, Pak. 80 hektar. Ini ya. Iya. Ini kalau disawahin keren ini, loh. Pak. Sama yang ada burung ini. 12 hektar nih yang ada burung. Ini sama Sama, Pak. tanah kas desa. Iya, awalnya. Ini kalau disawahin kembali bagus loh. Iya, Pak. Makanya. Jadi di sini kan makanya saya kan Kalau nggak disawahin dibikin danau. di sini juga, Pak, kami butuh tempat camping, Pak. Camping itu anak-anak SD itu camping numpangnya sama Ya, perumahan, pasas perumahan. artinya kan gini, kalau ini tanah ini nanti saya coba telusuri ya. Kalau tanah ini kemudian nanti dirubah jadi sawah atau jadi danau, ini bisa menjadi Hutan area kota. rekreatif yang sangat Betul, indah. Pak. Ya, UKM. Ya, area rekreatif dikelola dengan baik, ini bisa nih. Dirubah jadi danau, kalau ini dibikin jadi danau, dalam nggak akan ada banjir lagi. Air ke sini jatuhnya. 80 hektar, Pak. Iya, makanya keren banget. Saya baru tahu nyampe sini, waktu itu sampai situ. Iya, ujung sana, Pak. Waduh, gara-gara dibongkarin jadi begini ya. Jadi ketahuan. Malah jadi keren ya. Jadi keren, Pak. Ya, Oh, terima kasih. dulu kalau nggak dibongkarin nggak akan Banjir, Pak. ada kayak ginian. Nggak ada yang berani, Sekarang jalannya jalurnya Iya. terbangun, sungainya terbentuk. Walah. Ya nanti saya ini ya, Coba, Pak. 80 hektar ya, 80 hektar, Pak. tanah kas desa desa. yang kemudian diselewengkan oleh oknum kepala desanya, akhirnya berkasus di KPK. KPK. Dan dari pihak perumahan pun bikin izin buat membangun nggak bisa. Dan kami, Pak, pengen kenapa ya? Saya ngomong gini, karena selama ini kan anak SMP, SD kalau mau sekolah tuh berebut, Pak. Kami pernah mengajukan ke dinas pendidikan di kabupaten, dia bilang lokasinya mana? Oh ya udah, nanti bisa salah satunya bikin sekolah. Iya, Pak. Sekolah Iya. SMP, sekolah SMA, SMK di sini bisa dibikin. Tolong Ya. dibantu, Pak. Oke. Mumpung lokasinya ada, Pak. Ya. Dari 80 15 hektar aja, Pak, dikasih Oh, masyarakat iya. Taman Utara. Siap. Seneng, Pak. Ya, ya. Sehat selalu, Bapak Aing. Ya. Terima kasih, Bapak Aing. Terima kasih. Sukses selalu. Tim Maestro Alus bisa. Rapi dah rapi. Ini kan perumahan ini di bawah permukaan air. Coba lihat. Ya kan? Dulu dia bangun perumahan di bawah permukaan air, jalur sungai ininya dia biarkan tidak dibangun. Akhirnya ya banjir. Dan ternyata perumahan ini muncul itu diantaranya ada yang berasal dari tanah kas desa yang disertifikatkan oleh oknum kepala desa, kemudian menjadi kasus katanya tadi kan seperti itu. Nih kan akibat pembiaran ujuk-ujuk aja kan bangun tuh kayak gini kan, nih begini nih bangun, nih bangun lagi nanti bisa bongkar bangun kontrakan. Bekasi itu kayak gitu.
kapan pasti bangunan-bangunan liar. Karena bentengnya di sana, ini di sini. Nih kayak ini. Ini pasti liar nih. Nah, ini liar. Ini harus satu kali lagi penertiban lagi, beresin lagi. Nanti harus dibongkar lagi di jalur ini. Kayak gini, tiba-tiba jelek di sini.